Selamat datang di Kita Film. Video kali ini adalah alur cerita sebuah film horor yang berjudul Rego Nyowo. Film bertempat di Kota Malang, Jawa Timur. Yamin dan Bobby adalah mahasiswa yang tinggal di kos-kosan milik Bu Astri. Yamin heran karena melihat Bobby ketakutan, padahal mereka berdua baru saja pindah ke situ. Meskipun harganya murah dan lebih bagus dari kos mereka yang lama, tapi Bobby merasa ada yang sedang mengawasinya. Dia meminta Yamin malam ini tidur di kamarnya. Yamin terbangun tapi dia tidak melihat Bobby. Dia lalu heran karena melihat Bobby sedang menggali tanah. Melihat Yamin, Bobby lalu memintanya untuk membantu menggali dan dia langsung ketakutan karena melihat mayatnya sendiri. Tapi Bobby ternyata hanya bermimpi. Seorang gadis bernama Lena datang dari Jakarta ke Malang untuk kuliah bersama kakaknya, Ben Hur. Mereka berdua tinggal di kos Bu Astri dan suaminya yang bernama Pak Wiryo yang baik dan ramah. Sambil mengantar Lena ke kamarnya, Bu Astri memberitahu bahwa penghuni kos di situ ada 10 orang. Mereka berdua lalu bertemu dengan anak Bu Astri yang bernama Rian dan mereka tinggal di belakang kos itu. Setelah Bu Astri dan Rian pergi, Lena lalu berkenalan dengan Rina. Lena dan Rina ternyata mengambil jurusan yang sama, tapi Rina sudah semester 5. Lena lalu melihat Yamin dan Bobby yang sedang berdebat. Tidak lama kemudian, Rina datang bersama dua temannya yaitu Eka dan Hani. Selain murah dan bagus, setiap minggunya Bu Astri mengundang seluruh penghuni kos untuk makan malam bersama. Malam itu menu makan malam mereka adalah rawon, tapi Bu Astri dan Pak Wiryo tidak ikut makan rawon karena mereka adalah vegetarian. Bu Astri lalu memimpin mereka untuk berdoa sebelum makan dan Lena heran melihat cara berdoa Bu Astri. Dia mengucapkan kalimat bahasa Jawa yang berarti tetap 10 semoga selalu diberi kesehatan. Saat mereka sedang makan, Bobby tiba-tiba muntah-muntah, tapi ternyata dia hanya berhalusinasi. Setelah selesai makan, Lena akan membantu mencuci piring, tapi Bu Astri menolaknya. Handphone Lena ketinggalan saat dia akan kembali ke kos. Dan saat Lena mengambil handphonenya, dia melihat Bu Astri membawa piring kotor ke gudang belakang. Lena tidak bisa tidur dan dia meminta Ben Hur untuk menemaninya. Tapi Lena seperti mendengar sesuatu. Ternyata Yamin sedang merawat Bobby yang sedang demam tinggi. Bobby tiba-tiba ketakutan saat melihat ke arah jendela. Dia berkata bahwa banyak pocong gantung di kebun pisang di samping kos mereka. Bu Astri dan Pak Wiryo datang ketika Bobby akan pergi. Bobby lalu berkata dia sudah tidak betah tinggal di situ karena tempat itu angker. Setelah Bobby pergi, tiba-tiba terjadi keanehan. Pak Wiryo dan Bu Astri terlihat panik dan pergi ke kamar Rian. Mereka lalu melihat Rian sedang kejang-kejang dan ada luka aneh di tangannya. Keesokan harinya, semua penghuni kos secara misterius menderita sakit yang berbeda-beda. Lena mencari Bu Astri untuk meminta obat dan dia melihat Bu Astri dan Pak Wiryo sedang merawat Rian. Meskipun bersaudara, tapi sikap Ben Hur sangat dingin kepada adiknya. Setelah mengantar bubur untuk kakaknya, Lena mendengar suara kucing dari kebun pisang. Lena lalu keluar untuk mencari kucing itu, tapi dia sangat ketakutan karena melihat penampakan pocong gantung. Ben Hur dan yang lain panik karena mereka mendengar teriakan Lena. Mereka lalu menemukan Lena yang sedang ketakutan di kebun pisang. Setelah mendengar cerita Lena, Ben Hur tidak percaya karena dia sudah 6 tahun tinggal di tempat itu. Rina yang sedang di kamar mandi mengalami kejadian aneh. Dia lalu ketakutan karena melihat pocong. Lena terbangun karena mendengar teriakan Rina dan dia segera menolong Rina yang sedang ketakutan. Keesokan harinya Ben Hur tetap tidak percaya dengan kejadian yang dialami Lena dan Rina. Lena menelpon ayahnya untuk meminta pindah kos, tapi ayah Lena justru memarahi Ben Hur. Malamnya, Bu Astri berharap penghuni kos itu bisa lengkap 10 lagi. Rina, Lena, dan Yamin berencana akan meminta bantuan seorang ustadz, tapi Bu Astri menolaknya. Merasa ada yang aneh, Lena dan Rina diam-diam mengikuti Bu Astri yang akan mencuci piring di gudang belakang. Setelah Bu Astri pergi, mereka berdua lalu mendengar suara-suara aneh dari dalam gudang. Rina mengajak Lena memeriksa gudang, tapi Lena takut dan meminta Rina menemaninya. Saat Lena sedang tidur, Rina yang masih penasaran diam-diam pergi ke gudang belakang. Perlahan-lahan, Rina masuk ke dalam gudang dan dia melihat ada pocong yang sedang makan malam. Melihat kedatangan Rina, pocong itu lalu melayang dan memasukkan lidah panjangnya ke dalam mulut Rina. Besoknya semua penghuni kos panik karena mereka menemukan Rina yang sudah mati di dalam kamarnya.
Setelah melakukan pemeriksaan, dokter berkata bahwa Rina meninggal karena serangan jantung. Mendengar itu, Ben-Hur dan yang lain heran karena selama ini Rina tidak punya riwayat sakit jantung. Lena bertanya kepada Bu Astri kenapa dia selalu membawa piring kotor ke gudang belakang. Tapi Bu Astri berkata bahwa dia menaruh piring-piring itu di gudang sebelum dicuci besoknya. Lena dan Yamin merasa Bu Astri dan Pak Wiryo sedang menyembunyikan sesuatu. Mereka juga heran melihat penyakit Rian. Bu Astri merawat Rian sambil terus mengucapkan doanya, tetap 10, semoga selalu diberikan kesehatan. Merasa selama ini dirinya bersalah, Pak Wiryo lalu pergi ke masjid. Yamin memberitahu Bobby tentang keanehan yang terjadi di kos itu, dan malamnya Lena terkejut karena melihat Bu Astri sedang mengolah daging tikus. Lena segera memberitahu kakaknya, tapi Ben-Hur tetap tidak percaya. Selama ini Ben-Hur merasa nyaman tinggal di situ karena Pak Wiryo dan Bu Astri lebih memperhatikannya daripada orang tuanya. Ben-Hur merasa bahwa ayahnya ingin dia cepat lulus agar bisa bekerja dan membiayai kuliah adiknya. Mendengar itu, Lena meminta maaf karena dia tidak pernah tahu apa yang dirasakan kakaknya. Ben-Hur lalu terkejut karena Lena berkata bahwa ibu mereka sedang sakit kanker. Selama ini ayah mereka sengaja tidak memberitahu Ben-Hur karena khawatir akan mengganggu kuliahnya. Pak Wiryo membawa air doa yang diberikan oleh Pak Ustadz, tapi lampu tiba-tiba meledak ketika dia masuk ke dalam gudang. Pocong gantung itu lalu muncul dan membunuh Pak Wiryo. Besoknya Ben-Hur berteriak ketakutan karena melihat mayat Pak Wiryo tergantung di kebun pisang. Malamnya, Eka dan Hani heran karena melihat sikap Bu Astri saat pemakaman suaminya. Lampu tiba-tiba mati dan Bu Astri meminta tolong mereka untuk memeriksa MCB yang ada di gudang. Setelah listrik kembali menyala, Ben-Hur, Eka, Yamin, dan Aryo langsung ketakutan karena mereka melihat pocong. Setelah menakuti mereka berempat, pocong itu juga menampakkan diri di hadapan Lena, Hani, Nadia, dan Dera. Setelah kejadian itu, semua orang menjadi ketakutan dan meninggalkan kos kecuali Ben-Hur, Lena, dan Yamin. Hani yang telah pindah ke kos baru menawari mereka bertiga untuk ikut pindah, tapi Bu Astri memohon agar mereka tetap di kos tersebut. Lena kembali menyarankan agar mereka meminta bantuan Ustadz, tapi Bu Astri kembali menolak. Bobby menelpon dan menyuruh mereka untuk keluar dari kos itu secepatnya. Pada saat mereka bersiap-siap untuk pergi, Bu Astri memukul pingsan dan mengikat mereka bertiga di kamarnya. Bu Astri datang dengan membawa rawon tikus. Ternyata selama ini mereka memakan masakan itu dan setelah selesai makan, Bu Astri membawa piring kotor ke gudang agar iblis bisa memakan sukma mereka. 22 tahun yang lalu, Bu Astri telah membuat perjanjian dengan iblis yang telah memberinya kehidupan baru. Sang iblis meminta syarat penghuni kos itu minimal harus 10 orang, karena jika tidak, maka Rian akan sakit-sakitan. Lena dan yang lain lalu terkejut karena Bu Astri ternyata telah membunuh Bobby yang akan menjemput mereka. Bu Astri membawa Yamin untuk dipersembahkan kepada iblis. Rian yang sedang terbaring di ruangan sebelah memberitahu bahwa ada gunting di atas meja rias. Setelah berhasil bebas, Ben-Hur dan Lena segera pergi ke gudang untuk menyelamatkan Yamin. Mereka berdua kemudian menemukan sebuah jalan rahasia menuju tempat Bu Astri melakukan ritualnya. Setelah menaklukkan Bu Astri, Ben-Hur dan Lena segera menyelamatkan Yamin, tapi mereka harus melewati para pocong. Mereka bertiga akhirnya menemukan jalan keluar di kebun pisang, tapi Bu Astri tiba-tiba muncul dan melukai Ben-Hur. Mereka bertiga berlari dan sampai di sebuah tempat di mana Bobby yang telah dibungkus kain kafan diletakkan. Bu Astri melukai Yamin. Dia lalu memukul Lena hingga pingsan dan membungkus mereka dengan kain kafan. Bu Astri mulai melakukan ritual. Sang iblis akhirnya muncul dan mulai menyantap mayat Bobby. Rian tiba-tiba datang untuk menghentikan ibunya. Karena tidak ingin orang lain menjadi korban karena dirinya, Rian lalu bunuh diri sehingga iblis itu terbakar dan musnah. Bu Astri yang telah kehilangan anaknya akhirnya memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Yamin dan Ben-Hur dirawat di rumah sakit. Orang tua mereka lalu datang dan Ben-Hur meminta maaf kepada ayahnya dan film pun selesai. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa subscribe channel Kita Film untuk alur cerita film berikutnya.